Oke, baik Kakak-Kakak semua, untuk mengawali pertemuan kita pada malam hari ini, saya awali dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, terima kasih Kakak-Kakak semua, kita bertemu kembali ya Kak, pada sesi kita pada malam hari ini, di mana sesi malam hari ini adalah sesi terakhir kita ya Kak, sesi tatap maya kita selama 3 bulan depan kita jalani program PKG PJOK ya Kak. Jadi sebelum kita memulai materi hari ini, kita awali seperti biasa dengan membaca doa. Kita awali dengan membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, doa selesai. Oke, Kakak-kakak semua, sebelumnya saya izinkan dulu untuk men-share screen atas materi hari ini. Sebentar ya Kak ya. Sudah tampil Kak? Sebentar Kak. Oke, sudah tampil ya Kak ya? Kalau sudah kasih jempolnya Kak. Oke. Baik Kakak-kakak semua, ini sesi kita pada malam hari ini ya Kak. Kita masuk kepada refleksi bukti karya program pengembangan kompetensi guru pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan. Malam hari ini pertemuan kita 1 JP moda daring atau sinkronus. Nah, jadi malam hari ini pertemuan terakhir kita Kak, tatap maya di kegiatan PKG PJOK tahun 2024. Oke, baik Kakak-kakak semua. Salam dan bahagia tadi sudah saya awali dengan membuka, kemudian doa sudah. Nah, ini kesepakatan bersama kita seperti biasa Kak, di mana kesepakatan seperti biasa kita menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya. Gangguan teknis adalah hal yang wajar. Nah, seperti biasa ini kesepakatan bersama kita. Kalau sudah oke, pada malam hari ini kita sepakat, boleh kasih jempolnya Kak. Boleh kasih jempol di emoticonnya Kak. Atau ada yang ingin ditambahkan untuk kesepakatan kita pada malam hari ini? Oke, baik Kak Zahra, Kak Jenal. Ya, artinya kita sepakat ya Kak, atas kesepakatan kita pada malam hari ini. Oke, baik Kakak-kakak semua. Nah, agenda kita sesi hari ini ada 3 agenda kita ya Kak. Yang pertama, pengantar refleksi bukti karya ada 10 menit. Kemudian yang kedua, berbagi cerita refleksi bukti karya yang sudah Kakak-kakak buat kemarin. Kemudian yang ketiga, pesan kunci dan penutup itu 5 menit. Jadi sesi kita pada hari ini ada 1 JP yaitu 45 menit ya Kak ya. Karena program yang kita jalani 1 JP-nya itu 45 menit. Jadi ada 3 agenda kita sesi hari ini, pengantar refleksi, berbagi cerita refleksi, yang terakhir adalah pesan kunci dan penutup. Oke, sebelum kita awali, nah ini sebagai pengantar kita pada malam hari ini, bukti karya DPMM untuk PKG PJOK. Nah, kemarin kita sudah membuat bukti karya
atas program PKG PJOK yang telah kita jalani selama 3 bulan kemarin. Nah, jadi bukti karya di sini adalah untuk berbagi inspirasi ya Kak ya, berbagi inspirasi, kemudian itu ada proses validasinya, kemudian bukti karya ini adalah prasyarat kelulusan, di mana ini adalah syarat kelulusan bagi kakak-kakak dalam menjalankan program PKG PJOK. Kemudian bukti karya ini adalah produk orisinil, artinya produk yang memang benar-benar hasil karya kakak-kakak selama menjalani program PKG PJOK ini. Jadi bukti karya ini adalah bukti karya kakak-kakak ya, tanpa adanya mencontoh ataupun plagiasi atas karya orang lain. Nah, jadi mengunggah dan mengunggah bukti karya yang berhubungan dengan materi yang dipelajari selama mengikuti kegiatan PKG PJOK. Nah, jadi bukti karya ini adalah berhubungan. Jadi bukti karya kakak-kakak buat ini adalah berhubungan dengan materi yang dipelajari selama mengikuti kegiatan PKG PJOK. Kemarin ada 3 ya Kak ya, 3 yang bisa kakak pilih dalam menentukan dalam pembuatan bukti karya itu. Yang pertama praktik baik, kemudian yang kedua itu ada video pembelajaran, yang ketiga RPP dan modul ajar. Nah, jadi untuk praktik baik itu kemarin boleh video ataupun boleh kakak PDF-kan. Kemudian untuk video pembelajaran itu yang diminta adalah video. Kemudian kalau untuk RPP itu filenya itu adalah PDF. Jadi ada 3 pilihan yang kemarin sudah kakak-kakak buat di bukti karya kakak masing-masing. Oke. Nah, di sini ada pertanyaan pemantik ya Kak. Nah, jadi karena hari ini sesi kita 1 JP itu hanya merefleksi bukti karya yang sudah kakak-kakak buat dan sudah kakak unggah kemarin. Nah, artinya kemarin alhamdulillah bukti karya kakak-kakak semua itu sudah tervalidasi dan alhamdulillah itu semuanya sudah terbit ya Kak ya. Karena kemarin untuk di gelombang 1 kemarin masih ada beberapa peserta yang terkendala sudah mengupload, mengunggah tetapi mereka belum terbit, artinya masih menunggu. Sudah divalidasi oleh fasilitator tapi mereka belum terbit. Tapi alhamdulillah punya kakak-kakak semua itu sudah tervalidasi dan sudah langsung terbit ya Kak ya. Artinya bukti karya kakak-kakak sudah bisa dibagikan pada LMS di BK3 untuk berbagi ya Kak, atau kalau nanti bisa dicek kembali di PMM itu sudah bisa Kakak berbagi kepada rekan-rekan sejawat yang ada di sekolah. Oke Kak, ini ada pertanyaan, apakah bukti karya yang Kakak-kakak buat menunjukkan pemahaman atau implementasi materi PKG PJOK? Gimana Kak? Silakan Kak. Ini sebagai pemantik di sesi kita pada malam hari ini. Boleh tuliskan di kolom chat Kak. Kira-kira bukti karya yang Kakak buat kemarin menunjukkan pemahaman atau implementasi materi PKG PJOK. Kira-kira gimana nih Kak? Oke, silakan Kak Renal. Ini karena malam penutup aja ya. Oke Kak, gas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya sedikit ingin berbagi karena memang pertanyaan pun sangat menarik ya. Apakah bukti karya yang Anda buat menunjukkan pemahaman atau implementasi materi PKG PJOK? Saya rasa itu semua yang sudah mengikuti PKG PJOK ini adalah emang bukti karya yang terjerumus ke dalam pembelajaran PJOK khususnya di kegiatan PKG sekarang. Jadi tidak mungkin membuat karya yang misalnya yang tidak berkaitan dengan PKG PJOK, itu pasti tidak mungkin. Dan saya rasa pun barusan saya mendengar Kak Ferdi sudah menjelaskan bagaimana semua juga sudah tervalidasi bahwa itu kan menunjukkan sebuah bukti bahwa yang udah kami lakukan ini sebagai peserta dan juga dengan bimbingan Kakak Fasil, berarti kan berhasil semua, alhamdulillah tervalidasi. Itu yang pertama. Jadi kalau misalnya bukan bukti karya PKG PJOK itu tidak akan tervalidasi. Jadi ini menunjukkan itu dulu yang pertama. Dan yang kedua, jelas karena di sini kan mungkin ada sebagian orang, sebagian kakak-kakak di sini bisa mengambil
seperti modul ajar, bisa sebagai video, seperti saya juga seperti praktik baik. Di sini kan punya apa namanya, punya pilihan, jadi tidak monoton. Jadi bagi saya kalau untuk hasil bukti karya ini tidak terlalu sulit karena memang punya pilihan, kita juga bisa memilih mana yang mungkin bisa kita lakukan dengan baik. Nah, itulah yang kita ambil. Jadi kalau saya kemarin mengambilnya adalah tentang apa namanya ya, tentang kebugaran jantung. Jadi di sini kan bahwa anak-anak harus mengetahui bahwa jantung itu adalah organ vital. Manusia ini masih hidup kalau tanpa kaki, tanpa tangan itu masih hidup. Tetapi manusia ini tidak akan bisa bergerak ataupun diam apabila ada kelainan di jantung. Makanya saya mengambil bukti karya latihan daya tahan jantung. Nah, dengan aktivitas rekreasi di alam terbuka. Jadi anak-anak di sini mereka melakukan aktivitas daya tahan jantungnya baik dengan jogging, kemudian bersepeda. Tetapi di situ ada nilai-nilai rekreasi. Apa nilai-nilai rekreasi? Mereka bisa melihat pemandangan, kemudian mereka ya, bawa di jembatan yang mungkin menuju jembatan baru lah. Memang jembatannya baru dibuat baru. Jadi anak-anak kan sebuah rekreasi, mereka berlari ke situ. Jadi penasaran, kemudian sampai di sana mereka ingin berfoto-foto. Jadi kan di situ sesudah mereka melakukan aktivitas fisik, kemudian di situ mereka mendapatkan nilai-nilai rekreasinya. Nah, jadi di sini kan sudah menunjukkan bahwa yang pertama itu PKG itu tersalurkan, kemudian pembelajaran PJOK-nya juga tersalurkan. Bagaimana pembelajaran PJOK? Membuat anak-anak ini bergerak dan membuat anak-anak ini senang. Itu sudah otomatis. Nah, jadi di sini yang saya lakukan adalah bagaimana menanamkan, kemudian memberikan pemahaman bahwa kita harus menjaga jantung ini sejak kecil. Jadi ini adalah merupakan sebuah investasi. Jangan sampai nanti sudah SMA, kemudian kita sudah tidak bekerja lagi, jadi kan ini sudah melemah. Jadi ini akan menjadi sebuah apa namanya? Sebuah investasi lah, sebuah investasi untuk ke masa depan. Apalagi sekarang anak-anak sudah kita ketahui banyak yang sudah mencoba-coba merokok. Jadi di sana di tempat saya sekolah itu sudah banyak laporan, Pak si A ini pulang ngaji merokok. Jadi kita bisa menjelaskan bahwa jantung itu adalah bukti organ vital, kemudian posisinya pun begitu juga dia harus menghindari rokok. Nah, maka sekian dulu Kak Ferdi ya. Mungkin itulah intinya dari saya. Ya. Oke, baik. Terima kasih Kak Renal atas pertanyaan yang sudah dijawab ini. Oke, baik. Terima kasih Kak Renal sudah menjawab. Jadi baik sekali, benar ya Kak ya. Jadi yang disampaikan artinya begini, bukti karya ini sebenarnya memang adalah bukan sesuatu yang sulit sebenarnya, selama bukti karya itu ada keterkaitannya dengan materi yang sudah kita pelajari, itu sudah dapat kita apakan ya Kak ya. Karena memang ini kan, karena kita bukti karya ini kan memang hasil karya kita sendiri Kak, tanpa adanya kita bukan mencontoh artinya meniru punya orang lain. Nah, jadi karena tidak ada tuntutan untuk bukti karya ini dalam membuat video itu durasinya harus berapa. Nah, jadi itu semuanya memang benar-benar real, orisinil, produk hasil karya kakak-kakak selama itu terkait dengan materi pembelajaran yang sudah kita jalani. Oke, baik, terima kasih Kak Renal. Kakak yang lain gimana Kak? Kalau kita tak ada, kita lanjut ya Kak ya ke pertanyaan berikutnya. Nah, ini Kak, bukti karya yang kakak buat merupakan karya asli produk orisinil. Apakah bukti karya yang kakak buat merupakan karya asli produk kakak-kakak sendiri ini? Nah, karena biasanya Kak, kalau produk bukti karya ini, apabila kita memang itu meniru punya orang lain, itu nanti terlihat Kak ya di PMM itu. Karena makanya untuk dalam membuat bukti karya ini, kalaupun kita dalam sumber-sumbernya itu mengambil punya orang lain, itu bisa kita cantumkan di bukti karya kita Kak. Nah, oke, ini mungkin semuanya karena sudah tervalidasi semua ya Kak ya, alhamdulillah.
bukti karya kakak-kakak pastinya ini adalah memang produk orisinil kakak-kakak buat. Oke, baik kakak semua, kita lanjut. Nah, apakah bukti karya yang kakak-kakak buat sudah layak jika diupload di PMM? Nah, artinya kalau sudah terbit itu sudah layak ya kak ya. Nah, ini udah saya sampaikan tadi, bahwasannya bukti karya yang kakak buat itu sudah layak jika diupload di PMM. Nah, artinya kalau sudah terbit, sudah tervalidasi, itu kakak-kakak sudah bisa menguploadnya di PMM. Atau kemarin sudah saya sampaikan, otomatis ya kak ya. Biasanya otomatis langsung ke PMM. Nanti boleh kakak-kakak cek di PMM kakak masing-masing. Apakah sudah ada di PMM, di bukti karya kakak PMM. Kalau sudah ada itu boleh langsung berbagi kak di bukti karya di BK3 di LMS kakak masing-masing nantinya kak. Oke. Nah, ini pertanyaan berikutnya, apakah bukti karya yang kakak-kakak buat dapat menginspirasi guru lain? Kira-kira bagaimana nih kak? Boleh kak berikan pendapatnya nih kak? Silakan kak, yang lain kakak-kakak. Kita tulis di kolom chat boleh juga kak. Silakan kak. Apakah bukti karya yang kakak buat selama ini, yang sudah kak buat kemarin, dapat menginspirasi guru lain? Nah, karena memang bukti karya ini kita buat ditujukan untuk ini ya kak ya, untuk dapat menginspirasi guru-guru lain. Karena sebuah karya itu kan pastinya memang harus dapat dinikmati oleh orang lain kak. Silakan kak. Kira-kira nih kak, bukti karya yang kakak buat dapat menginspirasi guru lain atau tidak nih kak? Gimana nih kak? Silakan kak. Oke, silakan kak Zara. Kalau saya sendiri menilai bukti karya yang saya buat itu kayaknya sih terinspirasi guru-guru lain karena gini Kak, seolah-olah anak-anak itu belajar dengan metode sambil bermain gitu. Jadi menyenangkan. Kalau anak-anak diajak bermain, apa yang kita sampaikan lebih terserap karena dia tidak tegang, tidak kaku, lebih rileks itu Kak. Ya Kak, mungkin dari saya cuman itu Kak. Oke, baik, terima kasih kak Zara. Kak Ellen gimana kak? Ini benar ya kak ya? Jadi ini tentunya memang bukti karya ini dapat menginspirasi guru lain ya kak ya. Apalagi kemarin yang sudah seperti yang bukti karya yang kak Zara buat memang menarik. Artinya anak-anak tidak terlalu kaku dalam mengikuti pembelajaran. Dan kemudian tugas gerak yang disampaikan pun tersampaikan oleh peserta didik ya kak ya. Artinya dalam olahraga ini tidak ada lagi anak-anak yang tidak mau melakukan aktivitas gerak karena dia memang tidak bisa dan lain sebagainya. Artinya dengan adanya program ini kakak sudah bisa memberikan pembelajaran yang memang itu dapat diikuti oleh semua peserta didik seperti yang sudah bukti karyakan kemarin dengan Kak Zara. Itu memang menarik ya Kak ya, dengan adanya pendidikan gerak kemarin ya Kak ya, pendidikan Iya gerak, Kak. gerak lokomotor itu sambil melakukan tugas geraknya sambil bernyanyi, itu sangat baik Kak. Makanya kakak-kakak yang sudah dapat berbagi itu di LMS bisa saling memberikan umpan balik Kak atas bukti karya yang kakak-kakak buat. Nah, jadi kalau kakak-kakak sudah berbagi itu boleh saling memberikan umpan balik Kak terkait dengan bukti karya yang sudah kakak buat. Makanya di situ kita berbagi, artinya peserta lain bisa melihat bukti karya kakak-kakak dan di situ bisa saling mendiskusikan dan saling memberikan umpan balik. Oke, baik, terima kasih Kak Zara. Gimana kakak yang lain, Kak Rasida?
Kalau tidak ada kita lanjut ya Kak ya. Masih ada pemantik lainnya ini. Nah, tadi itu adalah sebagai refleksi awal kita melalui pertanyaan-pertanyaan pemantik ya Kak ya. Nah, jadi di sini kita masuk kepada proses refleksi kakak-kakak yang selama ini sudah membuat bukti karya yang kemarin sudah dilaksanakan. Nah, jadi di sini dalam proses refleksi ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan ya Kak. Adapun yang harus diperhatikan dalam melakukan proses refleksi itu yang pertama tentunya kakak-kakak tidak hanya mendeskripsikan, tetapi kakak-kakak menjelajahi dan jelaskan apa yang terjadi. Kemudian yang kedua, jujur, karena jujur itu tidak apa-apa untuk mengakui kesalahan. Karena jujur ini adalah sebuah bentuk kesuksesan juga. Namun kakak-kakak di sini juga harus menunjukkan bagaimana memahami mengapa hal-hal tersebut terjadi dan apa yang akan kakak-kakak lakukan untuk memperbaikinya. Tentunya refleksi ini ada perbaikan ke depannya. Kemudian yang ketiga, bersikaplah selektif. Jadi kakak-kakak tidak perlu menulis tentang segala sesuatu yang terjadi, cukup peristiwa atau ide-ide penting. Kemudian yang keempat, lihatlah ke masa depan. Nah, artinya ada tindak lanjut dari yang sudah kita lakukan. Jadi di sini kakak-kakak merenungkan apa yang terjadi dalam pengajaran PJOK sebelumnya dan kakak-kakak akan menuangkan ide, gagasan, rencana pelaksanaan pengajaran di masa depan serta menjelaskan dampak yang akan didapatkan dengan perubahan yang akan dilakukan setelah berproses di PKG ini. Nah, jadi sini kita masuk kepada refleksi ya Kak ya. Artinya refleksi ini dari awal kakak-kakak membuat bukti karya itu pasti ada hal-hal yang terjadi, peristiwa-peristiwa apa saja yang dapat dilakukan. Kemudian di sini kakak-kakak mendeskripsikan ya Kak atas refleksinya. Kemudian nanti itu boleh dengan alur yang sudah kita pelajari kemarin dengan what, so what, dan no what. Nah, jadi boleh dengan tahapan-tahapan itu Kak untuk mempermudah kita berefleksi. Nah, jadi refleksi ini tujukan pada proses bukti karya yang sudah kakak lakukan kemarin Kak. Jadi di sini jujur aja Kak atas dalam refleksi. Terkadang kan ada juga kita dalam melakukan refleksi itu tidak jujur dari apa yang sudah kita lakukan. Nah, jadi usahakan dalam refleksi ini kita jujur apa yang sudah kita lakukan. Oke, baik kakak-kakak. Boleh Kak, siapa lebih dulu nih Kak untuk berbagi cerita refleksi bukti karya yang sudah kakak-kakak buat kemarin Kak. Tentunya pasti ada hal-hal yang kakak lakukan itu peristiwa-peristiwa apa yang terjadi pada saat melakukan bukti karya. Pasti banyak cerita nih Kak. Boleh kita berbagi aja nih Kak, berbagi cerita. Atau sambil berbagi boleh kakak-kakak tampilkan bukti karya kakak-kakak nih Kak. Oke, silakan Kak. Kita berbagi aja Kak, berbagi cerita atas pembuatan refleksi bukti karya yang kemarin kakak-kakak buat. Jadi Kak Renal sudah menyampaikan juga nih Kak, sudah bercerita juga terkait refleksi bukti karyanya. Oke Kak, kakak yang lain silakan. Kak Miyadi gimana Kak? Kak Rasida. Berbagi aja kita Kak, berbagi cerita karena ini kan pertemuan terakhir kita nih Kak di tatap maya kita di program ini Kak. Waktu kita juga hanya 1 JP 45 menit, artinya tidak banyak ya Kak ya. Oke, silakan Kak.
Anda Kak, gimana Kak? Berbagi lewat kolom chat boleh juga Kak. Atau masih ada kesulitan-kesulitan dalam mengunggah refleksi bukti karya atau berbagi bukti karya di LMS, boleh Kak disampaikan Kak. Silakan Kak, berbagi cerita aja kita Kak. Gimana Kak Jainal? Si mati lampu Kak. Sudah aman. Aman. Mati lampu Jainal, ini sebentar. hari terakhir, cobalah ini surprise. Gimana nih Kak? Kita berbagi aja saya Kak. beli paket api aja nih. Wifi mati lampu, terkendala lampu. Berbagi cerita refleksi Kak. Bukti karya yang kemarin Kakak buat nih. Lanjut Kak Rena. Gimana Kak Miadi? Gimana Kak? Gak ada yang mau berbagi nih Kak? Terus sedikit aja saya sampaikan kemarin Kak, ini sebagai umpan balik aja Kak dalam bukti karya yang sudah kakak-kakak buat kemarin. Biasanya kita dalam membuat bukti karya, ini kan karena hasil karya kita sendiri, memang untuk mungkin untuk ini sebagai ini aja Kak, kali aja kakak-kakak nanti ke depan ada ingin membuat bukti karya yang mau diupload di PMM, itu lebih diperhatikan lagi dalam membuat bukti karya. Itu karena ini kan hasil karya kita sendiri Kak, itu biasanya bebas kita dalam menuangkan karya kita di produk kita Kak. Itu kemarin bukti karya yang kakak buat itu mungkin dalam pembuatan video, itu bisa dalam pengeditannya itu kakak sampaikan aktivitas-aktivitas yang ada di dalamnya. Boleh kakak edit dengan tulisan-tulisan apa, mungkin pada saat memperkenalkan apa yang mau kakak sampaikan dalam bukti karya itu bisa kakak sampaikan terlebih dahulu. Nah, kemudian dalam pembuatan modul ajar itu mungkin covernya itu ada covernya bisa kakak buat atas materi-materinya, bukti karya, pembelajaran apa, materinya apa, untuk fasenya bagaimana. Nah, itu mungkin bisa lebih kakak percantik lagi dalam hal-hal seperti itu. Artinya nanti pada saat kita bagikan kepada orang lain, jadi dari covernya saja orang sudah jelas dalam untuk membaca atau menikmati hasil bukti karya yang sudah karya kita buat Kak. Mungkin seperti itu Kak. Oke, gimana Kak? Kakak yang lain boleh nih Kak. Kita berbagi cerita aja Kak tentang bukti karya yang sudah kakak buat kemarin. Oke, silakan Kak Miadi. Ini dia. Tunggu-tunggu Kak Miadi nih. Silakan Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya Kak, jadi Oke, silakan Kak. ini nggak bisa, laptopnya rusak saya lihat. Macet. Sebenarnya udah dari tadi udah mau ngomong juga nih, walaupun nggak berapa bisa kan ngomong aja. Pakai HP aja dulu boleh Kak. Mengenai refleksi bukti karya kan ya. Kalau pendapat saya kan alhamdulillah lah Kak, walaupun ya banyak nyontek-nyontek dari kawan atau gimana gitu kan. Saya lihat mengenai bukti karya ini, saya lihat mengasihkan juga, saya lihat di sini. Anak-anak saya lihat waktu saya saya tunjukkan kreasi waktu kita buat bukti karya ini, saya lihat alhamdulillah, saya lihat mantap ininya, antusiasnya. Habis itu guru pun saya lihat alhamdulillah itu juga Kak. Membantu pun gitu saya kan. Guru pun suka membantu saya lihat waktu buat bukti karya ini. Walaupun masih kurang kali saya, walaupun bisa saya bilang masih kurang kali saya mengenai bukti karya ini, tapi ya memberanikan diri aja lah Kak untuk tampil gitu ya Kak. Gitu aja Kak. Oke, baik, terima kasih Kak Miadi. Kak Miadi kemarin modul ya. Iya Kak, nggak tahu milih yang lain kayak Kak Renal, mungkin nggak tahu saya. Apa Kak, Bingung. udah bagus itu. Karena kan kalau kita lihat program yang sudah kita jalani itu dalam membuat modul ajar itu yang mengarah ke backward design ya Kak ya. Itu sebenarnya lebih simpel daripada modul-modul ajar yang sudah kita lihat di kurikulum Merdeka saat ini Kak. Itu Ya. boleh bisa Kakak ini kan lagi. Karena kalau saya sendiri memang modul ajar backward design ini lebih jelas, lebih terarah. Kemudian dalam penyajian tugas gerak yang mau kita sampaikan itu memang benar-benar tersampaikan di modul ajar ini tersebut. Ya, Kak. Oke, baik, terima kasih Kak Miadi. Ya, Yang lain Kak, boleh Kak, silakan Kak. Gimana Kak Rasida? Buka, kalian buka ya. Oke, silakan Kak Rasida. Kalau saya Kak, kemarin itu memang di aksi nyata saya ambil kebugaran kan. Habis itu saya sambung lagi Kak ke ke bukti karya ini kan biar lebih mantap lagi, saya ambil lagi sprint Kak, lari sprint yang seperti kecepatan. Habis itu lari zigzag dan melompat. Lebih meningkat sedikit lagi Kak. Modul ajar kemarin Kak ya? Ya Kak. Oke, baik, terima kasih Kak Rasida Ya, Kak, sudah berbagi. Oke, Kak Miadi silakan Kak. Ada mau disampaikan lagi Kak? Pencet mungkin ya Kak ya? Pencet nggak Oke, oke. Oke, kakak yang lain gimana nih Kak? Kak Isan gimana nih Kak? Oke, Kak Zara silakan Kak. Ini kan Kak, saya kan cuman mau sekarang Kak Ferdi. Coba Kak Ferdi kritik atau saran-saran dari bukti karya yang telah kami kumpulkan kemarin. Cuma penasaran kok misalnya kita sepertinya itu memang udah betul kali, tapi pasti ada kekurangannya. Ini untuk perbaikan ke depan aja. Oke, baik Kak. Terima kasih ini Ya, betul. pertanyaannya. Oke Kak. Kita Sebenarnya pengen ini bukan mengkritik atau apa ya Kak ya. Modul ajar bukti karya yang sudah Kakak buat kemarin memang sudah mengarah, sudah baik, sudah bagus. Cuman yang setelah saya sampaikan tadi dalam pembuatan bukti karya itu boleh kakak-kakak buat lebih kreatif lagi seperti saya sampaikan tadi. Mungkin di awal dalam pembuatan itu kakak lebih jelas menerangkan apa yang kakak lakukan di karya tersebut. Mungkin kan kalau
praktik baik itu kan ada dialog kalau dibuat dalam video pembelajaran pun di awal pasti ada tuh covernya Kak, praktik baik tentang apa, kemudian di aktivitas geraknya itu menggunakan model apa. Kita kemarin ada 3 model Kak, pendidikan gerak, pendidikan kebugaran, kemudian atau SEM itu kan di awal itu ada informasi yang lebih jelas. Artinya pada saat kita menikmati, orang tuh langsung paham apa yang kita sampaikan. Kemudian dalam modul ajar begitu juga. Di awal kita itu kan harusnya ada covernya Kak, covernya. Jadi, covernya itu kan terlibat dengan judul di situ, fase apa di situ di dalamnya. Kemudian modul yang disampaikan itu mengarah ke model apa. Jadi seperti itu ada hal-hal yang memperjelas informasi bukti karya di dalamnya. Jadi mungkin itu Kak, kalau saya rasa kalau dalam yang sudah Kakak-Kakak buat itu memang sudah baik dan sudah mengarah atas yang sudah dipelajari pada program tersebut. Kemudian kayak kemarin Kak Miyadi juga sudah membuat modul ajar juga ya Kak ya, backward design. Nah di situ sudah ada asesmen otentiknya. Kemudian Kak Rasida juga sudah ada di situ asesmen otentiknya. Artinya yang sudah Kakak buat itu adalah sudah mengarah di program PKG PJOK ini Kak. Nah artinya itu memang hasil bukti karya yang Kakak buat. Nah jadi kalau bukti karya ini memang hasil karya kakak-kakak. Jadi artinya untuk membuat bukti karya itu harus lebih diperhatikan itu lagi Kak. Nah, kemudian nanti sumber-sumber yang kita dapatkan dalam membuat bukti karya itu juga boleh Kakak sampaikan di bukti karya kakak-kakak. Misalnya kayak di modul ajar itu kemarin kakak-kakak ada video pembelajaran di dalamnya. Nah itu boleh disampaikan di akhir atau di lampiran-lampirannya seperti sumber yang kakak dapat videonya dari mana. Nah itu kalau dalam buat bukti karya itu Kak disampaikan seperti itu. Mungkin dari saya seperti itu Kak. Artinya dengan penilaian saya bukti karya kakak-kakak sudah alhamdulillah baik Kak. Maka dari itu kemarin saya sudah memvalidasi dan setelah memvalidasi juga itu hasil penilaian saya kemudian itu juga dinilai lagi oleh pihak PNM atau sistem Kak. Jadi yang menilai bukan saya sendiri, bukan saya juga, tetapi ada juga penilaian melalui sistem dan PNM. Artinya kalau saya nilai pun itu masih ada seperti saya sampaikan kemarin ada di gelombang pertama itu yang belum terbit, artinya belum diterbitkan oleh pihak PNM. Artinya kalau sudah terbit ya alhamdulillah bukti karya kakak-kakak itu sudah baik dan sudah mengarah semuanya kepada program PKG PJOK ini. Jadi seperti itu. Gimana Kak, kakak yang lain? Kalau ada masukan yang lain silakan Kak. Jadi mungkin dari saya itu saja Kak. Untuk pembuatan bukti karya harus lebih memperjelas informasi terhadap bukti karya yang kakak-kakak buat di dalamnya. Jadi mungkin saya itu saja Kak. Yang lain boleh Kak. Oke ya Kak Miadia. Kak Jainal gimana nih Kak? Oke ya. Penting jempol ya Kak ya. Oke Kak Isan gimana nih Kak?
Pegah habar tiga-tiga lain-lain baru runtut. Kak Isan nih Kak, ada request dari Kak Miadi nih Kak. Oke, gimana Kak? Ada lagi Kak? Boleh disampaikan aja Kak. Ini pertemuan terakhir kita Kak. Itu nanti untuk di LMS dilihat-lihat kembali Kak, untuk kuesioner yang belum diisi. Coba Kakak lihat kembali due date-nya, tanggal berapa, kemudian kalau belum Kakak isi boleh langsung diisi Kak. Karena nanti per tanggal 13 data sudah ditarik semua oleh pusat Kak. Oke, silakan Kak Miadi. Jadi gini Kak, kan mengenai bukti karya ini harus buat di LMS refleksinya juga Kak ya? Refleksi nggak ada lagi Kak, tugas-tugas Kakak itu ini artinya bukti karya ini tugas terakhir Kakak. Artinya Kakak Tapi sudah nggak usah. selesai. Kalaupun nanti ada tugas yang tertinggal itu nanti saya sampaikan. Tapi insya Allah Kakak sudah menyelesaikan tugas semua Kak. Nanti saya cek lagi sebelum tanggal 13 nanti kalau ada tugas Kakak yang tertinggal nanti saya kabari Kak. Boleh Kak, terima kasih banyak Kak. Ya Kak, itu aja Kak. Saya pikir masih harus buat refleksi lagi kayak modul-modul yang dulu tuh Kak. Ini ada Kak, kita refleksi bukti karya ini Kak, langsung tatap maya Kak. Oh iya ya. Pertemuan inilah kita refleksi. Jadi tidak ada lagi refleksi kita buat di LMS Kak. Oke, gimana Kak? Kakak yang lain silakan Kak. Masih ada waktu kita Kak. Pokoknya Kak Miadi kan tugas terakhir Belin yang langgang ke kabeh Tugas terakhir Kak. Besok udah nggak ada lagi Kak. Lagi berat. Berat CU ada karena. Oke, gimana Kak yang lain? Kak Rasida gimana? Ada lagi Kak yang mau disampaikan? Lanjut terus Kak Rasida, Kak Zahara, Kak Zainal, Kak Ihsan, Zainuri lanjut terus malam terakhir nih. Terakhir Kak. Kak ini lagi, Kak Jenalnya belum pernah nampak nih. Kak Jenal silakan Kak. Fotografernya nggak ada lagi, nggak nampak. Ada request nih Kak. Oke, nggak ada ya Kak ya. Oke, kalau tidak ada, terima kasih kakak-kakak yang sudah berbagi cerita, yang sudah merefleksikan bukti karya, yang sudah kakak-kakak buat selama ini ya Kak ya, yang kemarin sudah kakak buat. Terima kasih. Kita lanjut ke sesi berikutnya. Nah, jadi pesan kunci pada hari ini ya Kak ya. Jadi salah satu tujuan refleksi adalah untuk mengembangkan profesionalitas guru PJOK. Mari kita kembangkan sikap pada diri kita untuk meningkatkan kualitas bukti karya yang dapat menginspirasi rekan guru lain demi menciptakan pembelajaran PJOK yang efektif, berpusat pada peserta didik serta menyenangkan. Nah, jadi ya pesan kunci hari ini ya Kak ya. Jadi kita tuh harus jadi refleksi ini adalah suatu hal yang penting ya Kak ya, apalagi untuk mengembangkan profesional kita sebagai guru Kak, karena refleksi ini adalah hal yang sangat memang penting, tidak hanya dalam kita mengajar, tapi dalam kehidupan sehari-hari kita juga butuh yang namanya refleksi diri Kak ya. Oke, baik Kakak semua, kita lanjut. Nah, sebelum kita akhiri Kak, ini ada pantun ya Kak ya. Kalau ladang banyak hama, tak perlu petani untuk berpindah. Hati masih ingin bersama, tapi waktu habislah sudah. Burung dara, burung cendrawasih, bisa dicari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Oke kakak-kakak semua, jadi sesi malam hari ini kita selesai Kak ya.
Jadi tidak terasa sudah 3 bulan kita menjalani program PKG PJOK ini. Jadi sebelumnya saya meminta maaf kepada kakak-kakak semua apabila ada kata-kata saya selama ini yang menyinggung ataupun yang memang kurang berkenan di hati kakak-kakak. Saya memohon maaf. Kemudian saya juga meminta maaf atas tugas-tugas yang selama ini yang sudah kita selesaikan di LMS. Artinya tugas-tugas itu adalah bukan tugas-tugas yang memang saya ciptakan, tetapi ini adalah tugas-tugas yang memang sudah ada ketentuannya. Jadi saya akan menjalankan, saya hanya memfasilitasi kakak-kakak semua dalam program ini. Artinya saya juga tidak menggurui kakak-kakak, kita sama-sama belajar di sini. Saya hanya memfasilitasi kakak-kakak semua atas program yang selama ini kita jalan selama 3 bulan. Jadi sebelum saya akhiri, izinkan terlebih dahulu kita menutupnya dengan membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Amin. Doa selesai. Baik kakak-kakak semua boleh buka kameranya Kak. Sesi terakhir kita Kak. Kita berdokumentasi. Sebentar ya Kak. Ini kayaknya momen-momen yang sedih nih Kak. Dulu. Sedih nih Kak, momen-momen terakhir. Sedih apa senang nih Kak? Sedih, tapi enggak. Senang enggak juga lah. Oke, sebentar ya Kak ya. Saya saya senang kalau perjumpaan agak sedih-sedikit. Oke Kak, kita dokumentasi dulu Kak, nanti baru kita ngobrol nih Kak. Oke, sebentar ya Kak ya. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Boleh gaya bebasnya nih Kak, gimana Kak? Gaya gini atau gimana nih Kak? Oke, gaya jempol dulu nih Kak. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Baik Kak semua, saya akhiri dulu Kak ya. Saya tutup rekornya dulu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya stop dulu rekornya Kak.